Pemirsa, dunia di tahun 2023 mendatang diprediksi akan mengalami kondisi krisis ekonomi global. Untuk menghadapi krisis tersebut, pengelolaan keuangan harus hemat dan tepat, serta berbelanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Menurut Wakil Ketua Indonesian Hotel Grand Manager Association IHMA Bali Wayan Muke, kondisi krisis ekonomi global Bali diprediksi terjadi pada tahun 2023 mendatang. Berbagai faktor menyebabkan kondisi tersebut, mulai dari kondisi COVID-19, perubahan iklim yang memicu bencana alam di berbagai tempat, termasuk di Bali, serta kondisi geopolitik perang Ukraina dan Rusia yang membuat harga bahan baku minyak dan gandum meningkat. Kondisi tersebut berdampak terhadap banyak negara termasuk Indonesia. Dampaknya berbagai harga kebutuhan pokok menjadi melambung tinggi, membuat daya beli masyarakat terus menurun. Untuk bisa bertahan dari hantaman krisis, masyarakat harus menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi krisis dan salah satunya melakukan pengelolaan keuangan yang lebih hemat dan tepat sasaran dengan berbelanja sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Yang penyebabnya ada 5 yang saya sebut dengan 5C. Ya, C pertama itu adalah COVID-19. Itu salah satu sebab musabab daripada krisis itu sendiri. Yang C kedua adalah climate change. Ya, seperti yang kita ketahui belakangan ini dalam 3 minggu terakhir ini cuaca sangat berubah luar biasa. Itu menyebabkan juga perubahan cuaca, menyebabkan juga bencana-bencana di berbagai daerah di Bali, di Indonesia secara keseluruhan. Yang C ketiga adalah geopolitik, krisis geopolitik yang terjadinya perang Rusia dan Ukraina, yang itu juga mengganggu secara keseluruhan dunia dari sisi pengadaan bahan baku minyak, gandum dan seterusnya. Yang C berikutnya adalah krisis krisis geopolitik. Ya, di tahun 2023 ini saya rasa itu juga akan menjadi salah satu elemen yang menyebabkan secara keseluruhan krisis itu akan terjadi. Tapi dengan catatan biar tidak terjadi, gimana kita mengelola daripada politik 2023 itu sehingga tidak menyebabkan kita krisis. Dari 4C tersebut di atas itu kita simpulkan menjadi post recovery, karena stagnan semuanya harga tinggi, tidak ada income, sehingga daya beli masyarakatnya turun. Yang mestinya murah karena tidak ada income, ya cost atau biaya kita menjadi tinggi, ya seperti itu. Oke, langkah-langkah yang kita bisa lakukan itu adalah secara finansial, baik kita secara individu harus mengetahui kemampuan kita. Artinya kalau kita itu harus benar-benar mengetahui keberadaan kita, dapur kita, sehingga dalam menentukan sebuah finansial kita dalam untuk berbelanja, ya jangan beli apa yang kita mau. Ya, kita membelanjakan uang yang kita miliki secara finansial itu berdasarkan kebutuhan yang kita perlukan, bukan berdasarkan kemauan kita, bahkan yang menjadi kebutuhan kita. Ya, not what we want but what we need. Ya, seperti itu. Artaya Bali TV.